Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, senang boleh berjumpa kembali pada saat ini, dan tentu kami berharap bahwa kita semua dalam keadaan sehat, menikmati anugerah Tuhan dalam segala dinamika hidup yang kita alami, baik pribadi, dalam kehidupan rumah tangga, dan dalam persekutuan-persekutuan baik di tengah-tengah jemaat dan masyarakat. Tentu kita bersuka cita bahwa di masa yang masih kita hadapi hari ini, kita tetap diberikan oleh Tuhan kekuatan untuk menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Kita akan bersama-sama menikmati kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, Allah pemilik kehidupan kami, atas segala anugerah dan cintamu yang boleh kami alami dan kami rasakan dalam hidup ini, sehingga kami boleh menjalani kehidupan anugerah Tuhan, dan kami boleh ada sebagaimana ada saat ini, menikmati kasih dan menikmati cintamu. Terima kasih Bapa, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus menuntun kami semuanya, sehingga kami boleh menikmati kebenaran firman-Mu, dan kami boleh memberlakukan dalam kehidupan kami. Di dalam Kristus Tuhan kami berdoa, haleluya, haleluya, amin. Pembacaan firman Tuhan yang kita akan baca dan kita renungkan bersama-sama yang akan menjadi kekuatan kita menjalani kehidupan anugerah Tuhan. Saya akan baca dari Mazmur 111 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Mazmur 111 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Firman Tuhan bagi kita semuanya. Kebajikan Allah, haleluya. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati, dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Besar perbuatan Tuhan layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Agung dan bersemarak pekerjaannya, dan keadilannya tetap untuk selamanya. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Diberikannya rejeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Kekuatan perbuatannya diberitakannya kepada umatnya, dengan memberikan kepada mereka milik pusaka bangsa-bangsa. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan. Segala titanya teguh, kokoh untuk seterusnya dan selamanya. Dilakukannya dalam kebenaran dan kejujuran. Dikirimnya kebebasan kepada umatnya. Diperintahkannya supaya perjanjiannya untuk selama-lamanya, namanya kudus dan dahsyat. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Demikian kebenaran firman Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, dimanapun saudara berada, kami menyapa dengan kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara semuanya dalam keadaan yang sehat dan sukacita menjalani kehidupan anugerah Tuhan. Hidup dengan hikmat dari Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dulu ketika masih kecil, saya sering mendengarkan ungkapan orang tua kepada anak-anak yang mengatakan, "Pia kina, anak
yang baik. Piyakina atau anak yang baik sering diungkapkan oleh orang tua kepada anak-anak yang punya kelakuan-kelakuan yang menghargai orang tua, rajin membantu orang tua, apalagi kalau kemudian ia rajin ke sekolah minggu. Lalu ukuran-ukuran itu kemudian orang mengatakan piyakinatu atau anak yang baik itu. Nah, saudara-saudara, hikmat atau bijaksana dalam bahasa Toraja diterjemahkan kina. Pertanyaannya adalah dari mana sumber hikmat itu? Dari mana sumber kekinan itu? Dari mana sumber yang namanya kebijaksanaan itu? Pembacaan kita mengatakan bahwa permulaan hikmat adalah takut Tuhan. Artinya saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, takut Tuhan itu akan melahirkan apa yang disebut dengan keyakinan atau yang disebut dengan hikmat itu atau yang kita sebut dengan bijaksana. Nah, kalau cerita anak-anak tadi yang saya gambarkan, ukuran-ukurannya sangat sederhana. Rajin malemak gereja, rajin ke gereja, dengarkan orang tua, rajin membantu orang tua dan kemudian disebut dengan kina. Maka tentu saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ketika kehidupan kita, orang-orang yang dewasa, dalam berbagai macam profesi, dan lain sebagainya, maka ketika kita mengatakan bahwa kita adalah orang yang berhikmat, kita adalah orang yang kina, maka harus ada nilai-nilai yang kita miliki yang menjadi ukurannya bahwa kita adalah orang yang berhikmat. Takut Tuhan itu bisa sangat relatif ukurnya. Tapi nilai-nilai yang kita miliki itu bisa diukur oleh orang lain. Nah, pembacaan kita saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ada 3 nilai yang kemudian tercatat dalam bagian pembacaan kita dari ayat yang ke-6, ayat 7, dan ayat yang ke-8. Nilai yang pertama itu adalah kebenaran. Nilai yang kedua itu adalah keadilan. Dan nilai yang ketiga itu adalah kejujuran. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, tentu tidak kata-kata itu, kebenaran, keadilan, dan kejujuran tidak sama apa yang kemudian dikatakan oleh Tuhan bagi hambanya Nabi Mika. Tapi dalam Mika pasal 6, saudara-saudara, ayat yang ke-8 dikatakan, hai manusia, telah diberitahukan kepada kamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Tuhan. Tidak terlalu sama saudaraku yang sentuhan, tetapi yang ingin saya katakan kepada kita,
bahwa ada nilai yang dituntut Tuhan bagi kita ketika kita bicara bahwa kita hidup dalam keyakinan, kita hidup dalam kebijaksanaan. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ketika kita berbicara tentang nilai-nilai itu, saudara-saudara, tentu bukan hanya sekedar konsep. Tetapi nilai-nilai itu harus merasuki atau memasuki atau mempengaruhi semua sendi-sendi kehidupan kita. Dan salah satu yang menurut saya yang harus kemudian dimasuki, diubahkan, dipengaruhi oleh nilai-nilai ini adalah masalah yang dalam pembacaan kita ayat yang ke-6 dikatakan diberikannya rejeki kepada orang-orang yang takut akan Dia, Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Tidakkah saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, masalah ekonomi itu sangat penting dalam hidup ini. Bahwa sering dalam perjalanan kehidupan kita ketika kita bicara tentang kekuasaan, bicara tentang jabatan, bahkan bicara tentang pelayanan-pelayanan dalam gereja kita. Persoalan rejeki, persoalan ekonomi, itu sangat menentukan sikap kita dalam persoalan politik, dalam persoalan pelayanan, dan juga dalam persoalan-persoalan jabatan dan lain sebagainya. Masalah ekonomi itu sangat penting dan sering saudara-saudara karena masalah ekonomi, maka orang kemudian sikut menyikut, ingin kemudian saling menguasai, dan lain sebagainya. Dan ada terlalu banyak saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, relasi kita dengan orang lain, baik dalam persoalan politik, dalam persoalan jabatan, juga dalam pelayanan-pelayanan dalam gereja itu. Kemudian orang sikut menyikut hanya karena persoalan-persoalan ekonomi. Itu bukan berarti bahwa masalah ekonomi tidak penting, saudaraku. Karena masalah ekonomi sangat penting, saudara-saudaraku yang dalam Tuhan, maka karena itu harus ada nilai yang harus kemudian mempengaruhi itu, agar kemudian ekonomi, masalah rezeki, itu kemudian dipengaruhi oleh nilai-nilai yang kemudian lahir dari apa yang disebut dengan takut Tuhan. Nilai kebenaran, nilai keadilan, nilai kejujuran, harus kemudian masuk dalam sendi-sendi kehidupan itu, termasuk dalam persoalan ekonomi. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, karena pentingnya masalah ekonomi saudara-saudaraku yang dalam Tuhan, maka sekali lagi orang kemudian sering sikut menyikut dalam persoalan itu. Tapi Alkitab mengatakan kepada kita, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dalam Tuhan, bahwa sesungguhnya dalam persoalan ekonomi itu tidak boleh kemudian ada harus sikut menyikut ketika kita sadar bahwa persoalan berkat adalah persoalan pengaturan Tuhan. Dalam Mazmur 127 ayat yang kedua dikatakan, sebab Ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Jadi masalah ekonomi saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Alkitab mengatakan Ia memberikannya pada waktu tidur. Itu artinya saudara, bahwa rezeki itu adalah pengaturan Tuhan. Dan karena itu ketika kita ingin menikmatinya, syaratnya adalah takut Tuhan. Karena saudara-saudaraku dalam Tuhan, dalam Amsal pasal 22 dikatakan takut Tuhan, ganjarannya adalah kekayaan, kehidupan, dan kehormatan. Dan karena itu mari jalani kehidupan ini Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dalam Tuhan, takut Tuhan, dan takut Tuhan akan melahirkan keyakinan dan kebijaksanaan. Dan kebijaksanaan dari Tuhan akan melahirkan nilai-nilai yang luhur
dalam menjalani kehidupan ini, dan nilai-nilai yang luhur itu harus merasuki semua sendi-sendi kehidupan kita. Tuhan memberkati. Mari berdoa. Terima kasih Bapa di sorga atas kasih-Mu, atas cinta-Mu. Terima kasih kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Tanamkan dalam hati kami kebenaran firman Tuhan yang boleh menjadi bagian kehidupan kami. Sehingga nilai-nilai yang Tuhan anugerahkan bagi kami menjadi bagian kami dalam menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Berkati semua yang boleh mendengarkan renungan pada malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati, menopang dalam menjalani kehidupan ini, dalam segala situasi yang kami hadapi. Kami percaya Tuhan terus akan menopang kami, menopang gereja Toraja, wilayah Klasis dan jemaat-jemaat dalam rangka menunaikan tugas dan pelayanan. Bahkan seluruh jemaat Tuhan, Tuhan kiranya memberkati, memungkinkan mereka menikmati anugerah Tuhan dalam masa-masa pandemi yang masih kami hadapi saat ini. Kami percaya Tuhan akan memegang tangan kami, sehingga ketenangan Tuhan anugerahkan bagi kami, kekuatan untuk terus melanjutkan kehidupan kami miliki, dan kami senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan atas segala kebaikan, kasih dan anugerah Tuhan bagi kami. Terima kasih Bapa di sorga, tuntun kami semuanya dalam segala hidup yang Tuhan anugerahkan bagi kami, sehingga kami senantiasa mengucap syukur bahwa Tuhanlah pemilik hidup ini, yang mengatur segala kehidupan kami, yang menopang kami dalam segala hidup yang kami hadapi. Terima kasih Bapa di sorga. Ini doa kami, ini permohonan kami di dalam Kristus Tuhan kami. Kami berdoa, haleluya, haleluya. Amin.